Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki Advent kedua dalam masa Raya Natal. Marilah kita persiapkan hati kita di dalam mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Undangan beribadah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan satu pujian dari pujian PPR 1 nomor 172. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Amin, amin, amin.
Ibu yang dikasih Tuhan, ada sedikit intermezzo ya. Dalam ilmu psikologi itu dikatakan cara pandang seseorang itu bisa berbeda-beda. Ketika kita menghadapi satu masalah atau pekerjaan, cara pandang yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya dalam bidang olahraga misalnya. Saya setiap sore itu olahraga. Rasanya kalau tidak olahraga itu ada sesuatu yang hutang yang belum saya bayar. Setiap kali ada kesempatan minimal setengah jam atau lebih saya pasti harus olahraga. Kalau dulu saya bermain bulu tangkis, sekarang sudah tidak sama sekali. Saya ganti dengan olahraga keliling-keliling ruangan, naik turun tangga dan lain sebagainya. Satu pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang itu kadangkala memerlukan niat kita, tekad kita untuk bisa menyelesaikan itu. Saya biasanya kalau berolahraga itu mentargetkan untuk melakukan secara 15 kali, secara berulang-ulang begitu. Dan ketika saya berpikir memulai hal yang pertama itu saya lakukan, terus saya berpikir, waduh masih 14 kali gitu. Itu rasanya bikin angkel-angkelan ya Bapak Ibu. Bikin rasanya waduh masih jauh gitu. Tetapi kalau saya lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, saya tidak berpikir nanti sampai 15 kali, tahu-tahu sudah 5 kali Bapak Ibu. Dan ketika saya lanjutkan, tahu-tahu 10 kali. Saya lanjutkan lagi, tahu-tahu sudah selesai 15 kali. Jadi berbeda. Kalau kita berpikir hasilnya nanti terlalu jauh itu bikin kita angkel-angkelan Bapak Ibu. Selama beberapa bulan ini kita mendengarkan kan setiap minggu ini kaitannya dengan kemah keluarga. Setiap kali pasti Bapak Ibu mendengar pengumuman yang disampaikan oleh Pak Heri. Kemah keluarga memerlukan dana sekitar 135 juta. Hari ini berasal karena kita mentargetkan seluruh jemaat harus mengikuti dan kira-kira itu ada 135 orang baik dewasa maupun anak-anak sehingga muncul angka 135. Tetapi sampai minggu kemarin tadi disebutkan baru 22 katanya. Padahal targetnya 135. Kalau saya boleh usul kepada Pak Heri, tapi tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa ya, saya sekedar usul aja. Bapak Ibu kalau kita melihat itu, kita ini tinggal 6 bulan Bapak Ibu. Kita kan bulan Juli mengadakan kemah keluarga dan terkumpul 22. Kalau saya boleh mengusulkan nanti kalau mengumumkan itu gini, tapi tidak harus diikuti ya Mas Heri, sekedar saya tadi di awal katakan intermezzo gitu. Kita sudah mengumpulkan 22 Bapak Ibu dan kita tinggal 100 berapa itu? 135 dikurangi 22. Hitung ya Bapak Ibu. Ya kira-kira saya tidak mau nyebut memang. Biar kita tidak angkel-angkelan. Maksud saya mengatakan demikian adalah kita kan sudah punya tekad. Dan ini tertunda loh Bapak Ibu sebetulnya kegiatan kita. Sebetulnya ini harusnya dilaksanakan tahun 2021 tetapi karena pandemi kita undur jadi 2023. Dan itu sudah jadi tekad kita. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita antusias mempersiapkan semuanya ini. Saya juga mengajak panitia untuk bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ini sekedar intermezzo ya Bapak Ibu. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita akan menaikkan pujian PPR 1 164. Dan setelah pujian ini kelompok Galilea akan mempersembahkan pujian. PPR 1164.
Litani Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan semua musuhku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dan kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Didimus. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan satu pujian seperti rusa yang
kehadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Karena kami sangat merindukan Engkau. Bagaikan rusa yang kehausan, kami tidak tahan. Kami ingin segera meminum air hidup daripada-Mu. Berkenan kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu, memenuhi hati kami, dan membiarkan seluruh ruangan hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah dan tiada berdaya ini. Layakkan dia, lidah dan bibirnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran pemberitaan firman Allah yang dapat memberikan perubahan hidup yang kurang seturut daripada-Mu menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu anasir-anasir jahat yang menyelinap di tengah-tengah kami tidak menyukai ketika firman Tuhan diberitakan. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati, dengan sehati sepikir, seroh sejiwa, kami ikat dan kami usir dari tempat ini segala anasir jahat. Dan hanya Roh Kudus boleh bertahta untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang nanti akan kita akhiri dengan amin ya. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayat 20. Kemudian dilanjutkan pasal 9 ayat 1 hingga 7. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar. Penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini. Pasal 9 Bapak Ibu ya, kita lanjutkan pasal 9 ayat 1 hingga ayat 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat,
Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tema dari Sinode GKMI. Sehingga kita akan merenungkan sebuah tema yang adalah terang dunia. Dalam hampir satu bulan ini kita membahas ya, terang dunia di dalam ibadah apapun berbicara tentang dunia. Di perayaan-perayaan Natal itu pun membahas tentang terang dunia. Ketika mendapatkan tema dari PGI, walaupun bunyi temanya tidak sama, tetapi isinya juga tentang terang dunia. Mengapa begitu pentingnya terang dunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menengok kembali ke perjanjian lama pada zaman Nabi Yesaya, sebenarnya pada saat itu masyarakat Yahudi, masyarakat Israel dan sekitarnya, warga Palestina pada umumnya, mereka sebenarnya sedang hidup di bawah bayang-bayang kematian. Mengapa? Oleh karena pemerintah Romawi yang begitu keji memperlakukan umat Allah
dengan semena-mena. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Tetapi jemaat Tuhan atau orang percaya, mereka itu seperti ditindih beban yang sangat berat. Mereka masih bisa berharap kepada Tuhan dalam tangis dan duka. Namun demikian bagaimana dengan mereka yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan? Mereka pasti orang-orang yang tak berpengharapan. Namun ketika kita membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23 hingga pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat 6. Di sana dikatakan bahwa tidak untuk selamanya kesuraman itu menghimpit orang-orang yang tinggal di tepi laut. Dan itu Zebulon dan Naftali. Mengapa mereka sampai mengalami seperti itu? Tentu ada sebab-sebab. Tetapi tidak dicantumkan di dalam bagian ayat itu, Bapak Ibu. Mungkin mereka pada saat jaya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka hidup menurut kemauannya sendiri, sehingga dipandang rendah oleh Tuhan. Namun demikian, Allah yang Maha Kasih membawa berita besar bahwa terang telah datang. Terang yang besar telah datang. Dan itu menjadi pengharapan seluruh umat, bukan hanya orang percaya, orang yang mengasihi Allah, tetapi semua orang. Tetapi apakah semua orang itu mengerti? Ini masalahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pasal yang ke-9 di sana diceritakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikannya kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Betapa ketika telinga orang yang terhimpit di dalam kegelapan itu mendengar berita yang begitu indah. Sukacita tentu mengalir. Tetapi kapan? Nah, merupakan tanda tanya yang begitu besar. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, kok enggak datang juga, ya. Tetapi bukanlah Allah itu lupa akan janjinya. Dia akan selalu menggenapi. Tetapi bukan kehendak manusia yang jadi. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bapak Ibu, umat Allah dan orang-orang berdosa harus menanti terang yang besar itu datang. Dan dikatakan bahwa seorang anak telah lahir. Itu digenapi ketika kita membaca Injil Matius, yaitu pasal 1 ayat 23, Lukas 1 ayat 12 dan seterusnya, ayat 11 ya. Nah, ini merupakan bukti bahwa Allah bukan pelupa. Biasanya Bapak Ibu kalau saya itu bawa kacamata, tapi kacamatanya kan untuk jarak jauh gitu ya, untuk baca ya. Kalau saya mau berjalan, saya ambil, saya taruh. Kadang-kadang karena tergesa-gesa, belum 2 menit sudah lupa di mana kacamata saya. Dan pernah saya itu punya kacamata itu 3 supaya pikirnya enggak lupa gitu. Kacamata yang saya pakai itu saya taruh di atas begini. Saya ngambil kacamata yang lain saya taruh. Nah, lupa Bapak Ibu. Kecenderungan orang usia lanjut itu tentunya ya. Tetapi Allah yang usianya dari zaman ke zaman, dari purbakala sampai nanti akhir zaman tidak pernah lenyap, kekal adanya. Tapi kok tidak pernah lupa, gitu ya. Janji itu digenapi melalui seorang perempuan yang bernama Maria, yang sedang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Mereka dipakai oleh Tuhan. Ini kan orang yang dianggap tidak layak oleh sesama manusia. Orang miskin dari Nazaret,
memang keturunan dari Daud, dan janji itu memang untuk keturunan Daud. Tetapi masa sih Mesias kok lahirnya asalnya kok dari Nazaret? Tidak mungkin itu, ya. Masa Mesias kok lahirnya di kandang? Kenapa tidak di istana Herodes? Kan mewah di sana. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul di dalam benak siapapun juga. Karena orang memandang bahwa Tuhan itu begitu mulia, dia maha tinggi. Tetapi mengapa lahir di kandang? Bapak Ibu, seandainya semua orang ya ini berharap kepada Tuhan, yang miskin, yang papa, yang yatim piatu, yang gembala. Seandainya Tuhan Yesus itu lahirnya di istana, mungkinkah mereka bisa datang untuk menyembah Dia? Tidak mungkin kan? Tetapi ketika Allah yang maha tinggi itu lahir di kandang domba, siapapun bisa datang. Tidak mengenal status, tidak mengenal latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua boleh datang, semua bisa menyembah Dia, semua boleh melayani Dia, semua boleh menerima Dia. Tuhan yang tidak layak untuk datang ke dalam dunia, Dia bahkan mau lahir di dalam kandang. Itulah keistimewaan terang dunia. Terang dunia di dalam perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu mempunyai suatu latar belakang. Ketika orang-orang ahli Taurat dan Farisi, orang yang notabene ya di dalam pemandangan masyarakat luas, mereka itu orang terpelajar, terdidik, hafal Taurat. Nah, mereka kan berharap orang-orang itu akan membimbing umat untuk menyembah Allah, berlaku hidup yang baik, memberi teladan yang baik. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Satu peristiwa di dalam pasal 8, seorang yang kedapatan berbuat zina, ini orang perempuan ya, ditangkap oleh ahli Taurat dan orang Farisi, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus sementara Tuhan Yesus itu mengajar di bait Allah. Lalu mereka mengatakan, menurut pendapatmu harus diapakan orang ini karena sudah kedapatan berbuat zina. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak membayangkan apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat? Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Ya. Di sana tidak mengenal kasih, siapa yang salah harus dihukum dengan setimpal. Apakah Tuhan Yesus menolak hal itu? Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menolak hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus di sini, Dia justru mengajak umat, mengajak para pemimpin dan mengajak umat Allah untuk berkontemplasi, untuk mawas diri, untuk melihat kepada dirinya sendiri, siapakah aku ini? Adakah aku ini orang yang paling layak di dunia di hadapan Tuhan? Ternyata Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang layak di hadapan Allah dan diberi hak untuk menghakimi orang lain. Nah pada saat itu Tuhan Yesus hikmatnya penuh dalam dirinya. Dia tidak menjawab apa-apa. Dia menundukkan diri dan menulis di tanah. Ketika bertubi-tubi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tolong beritahu kami apa pendapatmu tentang orang ini. Kalau menurut Taurat kan dia harus dirajam pakai batu sampai mati. Lalu Tuhan Yesus menjawab, silakan di antara Anda yang tidak pernah berbuat dosa, terlebih dahulu mengambil batu dan lemparilah dia sampai mati. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menulis lagi.
Nah, ketika orang itu diajak berkontemplasi untuk mawas diri, melihat kondisi dirinya di hadapan Allah itu seperti apa? Sesuatu yang mustahil sedang dikerjakan supaya si buta itu melihat pekerjaan Allah. Nah, ketika diutus ke kolam Siloam, membasuh dirinya, kan tidak mungkin itu kalau cuma membasuh aja seperti itu loh. Pasir itu kayak apa kalau di mata itu? Mata kena sedikit, mungkin 1/10 pasir yang paling kecil aja itu sakitnya bukan main, gitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan keajaiban pada waktu itu dan buktinya bahwa si buta dapat melihat. Dia menerima terang Tuhan itu sebagai sesuatu yang menyembuhkan dirinya secara jasmani, itu pertama. Yang membuat dia dulu tidak bisa melihat apa-apa di dunia. Wajah orang tuanya aja tidak tahu. Ya. Apalagi Tuhan Yesus ketika ditanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Engkau ini kan pengemis dulunya. Masa sekarang kamu dapat melihat? Ya benar, aku itu. Aku tahu yang menyembuhkan aku orangnya bernama Yesus, tapi aku tidak tahu sekarang di mana. Nah, orang-orang ini punya tujuan mau menangkap Tuhan Yesus sebenarnya, karena dia melakukan pekerjaan itu pada hari Sabat. Nah, ketika hal itu tidak berhasil, maka dicarilah orang tuanya. Ketika orang tuanya ditemukan, apakah betul kamu orang tua dari si buta sejak lahir? Oh betul. Aku yang melahirkan, aku yang merawat, aku yang membesarkan. Kok sekarang bisa melihat? Ya itu aku tidak tahu. Aku cuma mendengar bahwa ada orang yang bernama Yesus yang menyembuhkan dia, yang memelekkan matanya. Caranya bagaimana? Di mana? Sekarang Yesusnya di mana? Ya tidak mengerti. Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah dia benar-benar anakku dan dia sekarang yang dulu buta, sekarang melihat. Itu jawab orang tuanya, karena orang tuanya juga tidak mau nanggung resiko gitu loh. Yang melawan ahli Taurat dan orang Farisi itu kalau tidak dikucilkan ya dibunuh gitu. Nah sekarang dia mengatakan anak ini kan sudah dewasa. Dia sudah bisa menjawab sendiri pertanyaannya dan apa yang dialami dia akan katakan. Aku tidak bisa mengatakan karena aku tidak ngerti. Bapak Ibu. Akhirnya orang buta ini bertemu dengan Yesus. Lalu mengatakan, Guru, siapakah engkau? Akulah Yesus yang telah menyembuhkan engkau. Lalu orang itu sujud di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa dia sekarang menerima juru selamat, terang dunia yang mengubah hidupnya. Dari tidak dapat melihat hal-hal jasmani seindah ini di dunia, sekarang bisa melihat. Jauh lebih dari itu, dia bisa melihat Yesus sang juru selamat terang dunia. Sehingga hidupnya diubahkan betul. Dia menjadi orang yang tidak lagi minder ya Bapak Ibu ya. Dulu predikatnya pengemis, menjadi beban orang tua, orang miskin, tidak ada harganya sama sekali di hadapan banyak orang. Mungkin ya, kita tidak tahu kan ya. Kalau sedang meminta, mungkin ada orang yang usil, dipukul atau gitu ya. Kalau orang jahat kan seperti itu. Kamu kerjanya hanya seperti itu aja, merugikan orang. Nah Bapak Ibu, sekarang si buta punya kesempatan untuk menikmati hidup dan tidak hanya itu. Dia bisa mengembangkan diri. Kalau dulu menjadi orang yang terhina, sekarang dia bisa merangkak bersama Tuhan Yesus, memperbaiki hidupnya, baik secara ekonomi, usaha, mungkin bisa berdagang dan bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang punya status lebih baik. Nah itu loh kehendak Tuhan. Menjadi terang dunia itu menjadikan orang itu bangkit dari kondisinya yang terpuruk menjadi hidup secara normal, bahkan lebih dari itu, memiliki kuasa Tuhan dalam dirinya yang bisa memberkati banyak orang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya program untuk keluarga, bulan keluarga nanti ya ada retreat.
dan sudah memulai dari saat ini. Terang Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara di dalam menjalankan persiapan apapun untuk menuju ke sana. Tanpa penyertaan terang Tuhan, tanpa penyertaan kebenaran Tuhan, tanpa penyertaan kasih dan kuasa Tuhan, apa yang kita rencanakan itu hanya sekedar rencana, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan yang adalah terang dunia, kita dapat melihat, oh luar biasa. Itu sangat kami perlukan. Kami rindu program yang sudah tertunda 2 tahun lebih. Ya. Ingin pada satu saat bisa mengalami suatu perubahan dari mungkin hati yang tidak senang, hati yang susah, hati yang terluka bisa terangi oleh Tuhan di dalam persekutuan di retreat keluarga yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya pandangan kita diubahkan Tuhan. Kita tidak menghakimi, melainkan kita berkarya untuk mengubah hidup orang yang memang betul-betul jatuh ke dalam dosa. Dan orang yang mengalami kebutaan baik secara jasmani maupun secara rohani untuk bukan saja disembuhkan dari fisiknya, tetapi rohnya boleh mengenal roh Tuhan. Sehingga dapat lebih bersemangat untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita itu bertanya-tanya, kenapa sih saudara kita yang satu ini kok enggak aktif, kok sulit, berat sekali kalau untuk ibadah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya jawabannya mudah, karena orang ini mungkin pengetahuannya tentang ilahi, tentang kealahan Tuhan kita Yesus Kristus enggak jelas, burem, suram, jadi berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Ya. Kemudian sebagaimana si buta sejak lahir, yang belum pernah menikmati indahnya dunia, yang dituduh siapa yang berdosa, dia sendiri atau orang tuanya, kini diubahkan. Dia boleh mengalami, menikmati akan indahnya dunia. Dia boleh berkarya, mengembangkan dirinya secara tidak terbatas sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tentu ini akan sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati kita. Oh iya Bapak Ibu, ada satu kalimat ya. Ini yang mengucapkan tuh Presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy. Dia mempunyai kata-kata seperti ini dalam pidatonya. Ya. Lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuk kegelapan. Artinya apa? Lebih baik mengerjakan sesuatu yang bisa mengubah keadaan daripada kita itu menyindir, mengkritik, mencela, menghakimi, menfitnah, yang tidak akan ada habisnya, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu artinya ya. Tetapi kita berguna bagi orang lain, menjadi terang, kita membuat inovasi-inovasi pekerjaan untuk membangun persekutuan tubuh Kristus ini menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, dan Tuhan sangat berkenan. Tuhan memberkati kita. Sebagai nats dasar dalam kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan.
sebagai wujud bakti kami kepada Tuhan dan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami di dalam kehidupan keluarga kami, kesehatan kami, dan segala sesuatu yang boleh kami rasakan dan nikmati. Ya Tuhan, biarlah sucikan hati kami di dalam memberikan persembahan ini. Dan kami menyadari Tuhan, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pada setiap kami. Sucikan persembahan kami, beri hikmat kepada pengurus untuk mengelola persembahan ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan membungkasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan naikkan satu pujian dari PPR 1 nomor 95. PPR 1 nomor 95. Hati kita tidak datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Kami telah memuji-muji nama Tuhan. Kami telah mendengar dan Tuhan telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Betapa kami tidak mengucap syukur karena kami telah terhimpun di dalam umat-Mu ya Tuhan. Ketika dunia samar, ketika dunia tidak mengerti tentang kebenaran yang sejati. Tetapi saat ini Engkau telah menebus dan menangkap kami menjadi kawanan domba-domba-Mu. Kiranya setiap kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu yang sangat besar ini. Ajari kami Tuhan, untuk terus mengerjakan keselamatan bersama-sama dengan Engkau. Pada kesempatan ini kami membawa setiap doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan dan menerima setiap kami umat-Mu yang berseru kepadamu. Kami berdoa untuk rencana gereja kami mengadakan kemah keluarga pada bulan Juli tahun yang akan datang. Masih banyak yang harus kami persiapkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong panitia di dalam mempersiapkan segala sesuatu.
untuk pembicara, untuk tema, untuk semua mata acara. Demikian juga dana yang kami masih butuhkan. Kiranya Tuhan menyediakan pada saatnya. Panitia boleh melakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Kiranya mereka boleh mengikutinya semuanya dengan antusias Tuhan, lewat keikutsertaan mereka dan semua dukungan mereka. Karena begitu pentingnya acara kemah keluarga ini, yang sudah kami inginkan beberapa waktu lamanya, untuk mempererat dan mempertumbuhkan iman dari setiap jemaatmu yang ada di GKMI Bang Sri ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa raya Natal yang tinggal seminggu lagi kami akan merayakannya, hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Sang Kristus penebus kami. Kiranya lewat momen Natal ini, kami setiap jemaatmu tidak sekedar tradisi yang kami rayakan setiap tahun, dan itu sudah kami lakukan berpuluh-puluh kali di dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh menangkap makna Natal yang sebenarnya. Engkau Allah yang rela menjadi manusia lewat kelahiran sang bayi mungil untuk memberikan pengharapan dan keselamatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari penghukuman dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada momen minggu-minggu masa raya Natal ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Mungkin saat-saat ini mereka sedang merasakan kesulitan, pergumulan, masalah di dalam keluarga, penghidupan mereka, kelemahan tubuh. Berikan setiap mereka kekuatan dan pengharapan kepada Engkau sendiri. Mereka tidak memakai cara-cara mereka sendiri, tetapi boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi calon penatua diaken yang terpilih untuk masa pelayanan di tahun 2023-2026. Tuhan berkati setiap mereka, termasuk komisi-komisi yang boleh mendukung di dalam memperlengkapi kepengurusan yang akan datang. Tuhan mencukupkan, Tuhan memperlengkapi dengan karunia yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya gerejamu tetap Tuhan boleh hidup dan tetap bertumbuh di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap jemaat-Mu untuk minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh hidup di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Mari kita semua bangun berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
Jemaat, pulanglah, masukilah kehidupan yang baru, berjalanlah bersama dengan Tuhan yang adalah terang dunia, agar engkau menjadi terang dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.